ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT-KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20 dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Karena selama 1 tahun, sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kita ini adalah negara besar yang sering kita lupa. Sering kita lupa. Nanti setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga, mungkin di bulan-bulan Oktober atau November 2022. Kembali lagi, saya sampaikan kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun. Tetapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih. Padahal pada posisi itu sebetulnya, baik pada keketuaan presidensi G20, ataupun nantinya setelah ini menjadi ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa dihormati,
Dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya, warga kita kehormatan itu. Merasakan akan kehormatan itu. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Dimanapun WNI kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum, kita tidak ingin, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Wong sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka. Dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Tapi DNA itu yang masih terus menjadi kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki tadi mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Jangan ditepukin dong. Oleh sebab itu kita harus membangun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai ya hilang-hilang sampai sekarang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Karena sekali lagi kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan sekali lagi, kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Sebab itu, sering saya sampaikan bahwa kita ini kaya dengan warisan peradaban. Dan ajaran budi pekerti. Menurut saya menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini. Jangan sampai kita kehilangan ajaran budi itu, ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Itulah kekuatan kita, dan
Setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. Semoga Bapak Ketua dan kita semuanya diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semua